Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan bagi kita yang kita sudah lewati sepanjang 1 minggu ini. Tetapi menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Sejauh mana kita menjalani kehidupan ini dengan melihat bahwa firman itu menjadi terang bagi kita. Karena perjalanan hidup kita seringkali diwarnai oleh begitu banyak keinginan kita. Seringkali diwarnai oleh begitu banyak pengetahuan kita. Sampai lupa bahwa sesungguhnya hanya firman yang dapat menerangi hati kita, perjalanan hidup kita mulai saat ini sampai selamanya. Mari kita membuka bersama-sama Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal yang pertama. 2 Petrus pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21 dalam terjemahan baru TB2, demikian firman Tuhan. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitakan hukum kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebaliknya kami adalah saksi mata dari kebesarannya sebab ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kami sendiri mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang merenungkan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Waktu kita kembali membaca dan memperhatikan ayat demi ayat di dalam 2 Petrus ini, maka kita menemukan di dalam ayat yang ke-16 sebuah ungkapan yang luar biasa bagi seorang Petrus ketika dia mengatakan, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Maka kalau kita mengingat akan kehidupan orang-orang percaya yang sedang mendengar apa yang Petrus sampaikan pada waktu itu, maka kita melihat Petrus sedang berbicara tentang kebenaran. Dia bersaksi tentang siapa yang namanya Yesus Kristus itu. Dia bersaksi tentang sang penguasa itu. Dan dia bersaksi bahwa Yesus Kristus itu akan datang kembali. Menjadi pertanyaan bagi kita ketika Yesus dikatakan dia akan datang kembali. Dia itu yang berkuasa. Mengapa Petrus begitu luar biasa mau mengungkapkan hal ini kepada orang-orang percaya yang ada pada waktu itu. Maka di dalam bagian ini ketika Petrus bersaksi menyampaikan Yesus adalah Raja, berkuasa dan pemilik kehidupan manusia. Bukan hanya hari ini, tapi sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang kembali. Maka kita melihat bersama, kalau kita membaca pengaruh ajaran Gnostik di abad yang kedua pada waktu itu sangat mempengaruhi kehidupan orang yang percaya. Sama-sama percaya pada Yesus, sama-sama mendengar Injil kebenaran, tetapi saat yang bersamaan, pengaruh ajaran Gnostik itu sangat mempengaruhi kehidupan orang yang percaya. Yang pertama, ajaran Gnostik mengajarkan tentang pengetahuan itu adalah hal yang luar biasa. Artinya dengan pengetahuan seseorang, maka orang itu mampu sampai pada
titik keselamatan itu. Dengan saya punya pengetahuan, saya punya kemampuan untuk sampai pada keselamatan itu. Maka berbicara tentang kebenaran nggak ada arti bagi ajaran gnostik yang sangat mempengaruhi kehidupan jemaat di abad yang kedua. Maka dalam situasi seperti ini, ketika Petrus mengetahui ajaran gnostik yang begitu luar biasa, yang salah satu pelopornya dikatakan adalah Valentinus, maka digambarkan dia begitu luar biasa mempengaruhi orang-orang yang percaya pada waktu itu. Artinya apa? Kamu nggak perlu percaya dengan Kristus. Kamu nggak perlu mengikuti apa yang disampaikan tentang Injil itu. Tetapi dengan kamu punya pengetahuan hal yang baik, dengan kamu tahu apa yang benar, dengan kamu tahu dengan melakukan yang baik, kamu akan sampai pada tujuan hidupmu yang sesungguhnya. Kamu akan sampai pada kebenaran itu. Tetapi Petrus mengatakan tidak seperti itu. Karena kebenaran adalah kebenaran. Pengetahuan tidak akan sampai pada kebenaran kalau kebenaran itu tidak hadir dalam kehidupan orang yang percaya. Kemudian yang kedua, pengetahuan. Dengan kamu memiliki pengetahuan, maka kamu akan selamat. Maka ini sudah berbenturan dengan Injil kebenaran Yesus Kristus. Hanya karena dengan percaya pada Kristus, maka kamu akan selamat. Maka pengaruh ajaran gnostik ini yang begitu luar biasa mempengaruhi di abad yang kedua sampai di abad yang ketiga. Maka Petrus mengungkapkan pengetahuan yang menyelamatkan yang diajarkan itu tidak benar. Karena yang menyelamatkan adalah kebenaran dengan engkau percaya pada Kristus. Kemudian bagaimana di dalam ajaran gnostik itu digambarkan penyangkalan akan penderitaan Kristus. Enggak ada penderitaan itu. Tidak ada penderitaan seperti yang disampaikan oleh para rasul. Tidak ada yang namanya penderitaan sampai di atas kayu salib. Karena apa? Karena kamu tahu, dengan kamu tahu yang benar, dengan kamu berpikir yang benar dan melakukan yang benar atas koridor manusia yang berdosa, kamu akan sampai pada titik yang sebenarnya. Maka lagi-lagi itu bertentangan dengan Injil kebenaran. Kemudian yang berikut adalah mereka tidak percaya pada kedatangan Kristus kembali. Kristus itu manusia biasa. Dia cuma jadi teladan sebagai manusia biasa. Dan dia sudah mati, dia tidak akan datang kembali. Maka pemahaman yang berbeda dengan Injil Yesus Kristus, Petrus tampil dan menyuarakan tidak seperti itu. Bagi ajaran gnostik itu ajaran isapan jempol belaka. Bagi ajaran gnostik, apa yang disampaikan berbicara tentang Injil itu adalah cerita yang biasa saja. Isapan jempol. Maka Petrus berkata, tidak demikian. Kita yang percaya diberikan kuasa sampai pada kedatangannya kembali. Itu yang Alkitab ungkapkan. Maka dari sini Petrus mengatakan kepada orang-orang percaya yang ada pada kami ini sudah menjadi saksinya. Kami yang menyaksikan sendiri bagaimana Kristus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika kapan? Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia yang mengatakan apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ada 3 murid yang menyaksikan sendiri bagaimana Yesus di atas gunung, kemudian di situ ada Musa dan Elia. Mereka begitu memancarkan sinar kemuliaan sehingga murid-murid yang ada pada waktu itu, yang waktu mereka tidur dan kaget melihat tentang situasi kondisi yang ada. Tetapi yang menariknya adalah ketika mereka mendengar suara dari langit. Terjemahan lain mengatakan suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Mau memberikan sebuah statement bahwa Kristus yang hadir adalah benar-benar yang dari surga. Kristus yang hadir adalah benar-benar kebenaran. Kristus yang hadir akan benar-benar datang kembali ke dalam dunia suatu hari nanti. Maka dari sini ajaran ini mau
mau mengingatkan, mau melawan tentang ajaran yang salah dan memperkuat iman orang yang percaya yang ada pada waktu itu. Kemudian dikatakan demikian, ayat selanjutnya. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikan sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Menarik ketika kita melihat waktu diungkapkan tentang kami makin diteguhkan, maka Petrus sedang menyampaikan, sedang menyaksikan tentang kebenaran itu, tentang nubuatan itu, tentang ajaran itu. Bagaimana ketika dikatakan kami makin diteguhkan bahwa kami semakin kuat, kami semakin kokoh dan pasti dapat diandalkan tentang Injil yang kami saksikan itu. Artinya apa? Waktu dia tahu tentang Kristus, waktu dia paham tentang kebenaran, maka dia melihat bahwa kebenaran mengokohkan imannya. Kebenarannya membuat ia tidak goyah. Karena apa? Karena disitulah dengan mereka tahu kebenaran, maka hidupnya dikokohkan. Artinya apa? Dalam kehidupan kita, kita semua tahu tentang firman Tuhan. Kita semua tahu tentang Kristus. Tetapi menjadi pertanyaan bagi kita. Sejauh mana Kristus yang kita pahami membuat kita semakin teguh beriman kepadanya. Membuat kita tidak goyah, tidak mudah diombang-ambingkan. Bukan hanya berbicara tentang ajaran yang salah, tapi gaya hidup yang salah. Kita diteguhkan oleh kebenaran, kita diteguhkan oleh apa yang disampaikan Injil, maka kita tidak mudah hanyut dengan gelombang kehidupan yang salah. Dikatakan diteguhkan oleh firman. Maka dalam bagian ini juga kita perhatikan ketika bicara firman, maka itu lagi mengungkapkan tentang perkataan. Berbicara tentang ucapan. Berbicara tentang nubuat dan ajaran. Maka di dalam Injil Yohanes, firman itu lagi menunjuk kepada Kristus. Firman yang kamu teliti, firman yang kamu pelajari itu lagi menunjuk kepada Kristus. Maka mau mengingatkan kepada kita bahwa seseorang yang tahu kebenaran, yang tahu firman Tuhan, maka itu akan membuat kita teguh dan kokoh menjalani hidup ini. Maka firman Tuhan menjadi tidak berarti bagi kita ketika itu hanya sampai pada pengetahuan biasa. Pengetahuan itu memang penting, tapi kalau tidak sampai pada suatu tindakan, maka menjadi tidak berarti bagi kita. Maka dari sini kita bisa melihat ketika Yohanes mengungkapkan bahwa firman, dengan mendengar firman mereka diteguhkan, maka dikatakanlah itu lagi menunjuk kepada Kristus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini di ayat 16. Itu sebabnya kami lebih yakin lagi. Akan apa? Akan pesan Allah. Akan firman itu. Yang sudah disampaikan oleh para nabi. Artinya bicara firman, bicara Kristus, bicara kebenaran. Sudah dari dulu disampaikan. Dari zaman para nabi sudah disampaikan bahwa kebenaran itu akan dinyatakan. Dan kebenaran itu harus diteliti. Dan kebenaran itu akan menghidupkan orang yang percaya kepadanya. Maka dikatakan pesan Allah yang dikabarkan oleh para nabi, sebaiknya kalian memperhatikan pesan itu. Artinya apa? Firman itu jangan hanya kita tahu. Firman itu jangan sekedar menjadi pengetahuan kita. Tapi mari kita mempelajarinya, menelitinya dengan saksama. Kita bergumul dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kehidupan kita yang ada dalam dunia ini. Tetapi melihat kepada kebenaran. Maka kalau kita nggak suka tentang firman Tuhan, kalau kita nggak suka dengan kebenaran, maka kita nggak akan pernah menemukan pesan Allah yang sesungguhnya. Sekalipun kita mendengar tentang firman itu sendiri. Kita tidak akan sampai pada satu titik di mana ketika tahu kebenaran kita akan menangis, kita akan sedih, kita akan tersakiti karena mau mengikuti kebenaran itu.
Kita akan sampai pada suatu titik. Kita akan melihat kepada kebenaran itu. Maka Daud pernah mengatakan, cinta akan rumahmu menghanguskan jiwaku. Cinta akan pelataranmu membuat aku hangus dalam jiwa. Artinya mau mengingatkan, cinta pada kebenaran itu harus terpatri di dalam kehidupan orang yang percaya. Kemudian dikatakan, sebab pesan itu seperti lampu yang bersinar di tempat gelap sampai fajar menyingsing dan cahaya bintang timur bersinar di dalam hatimu. Makanya gak heran kalau orang yang bergumul menjalani kehidupan ini dengan melihat pada kebenaran, dengan bercermin pada firman Tuhan, hatinya itu akan berubah. Cara dia menjalani kehidupan pun akan berubah. Memperlakukan orang lain dia akan berubah. Karena apa? Hatinya diterangi oleh kebenaran. Maka seseorang yang dikatakan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, hidupnya pasti berbeda. Orang gak suka sama dia, dia tetap mengasihi. Orang benci sama dia, dia tetap mendoakannya. Orang berpikir kamu tuh gak ada arti apa-apa. Dia tetap menjalani kehidupan sebagai orang percaya. Ada begitu banyak perubahan yang akan terjadi di dalam kehidupan seseorang yang diterangi firman Tuhan. Amsal mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hanya hati yang dipelihara oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi terang bagi banyak orang. Itu menjadi sebuah kebenaran ketika dikatakan pesan itu seperti lampu yang bersinar. Kebenaran itu seperti lampu yang bersinar, menyinari hati kita. Hati kita itu gelap. Maka Paulus pernah mengatakan hati kita itu licik, sulit untuk kita pahami. Tetapi ketika dia berada di dalam titik kebenaran, ketika hatinya dimurnikan oleh kebenaran, maka dia mendoakan musuh-musuhnya. Maka dia menjalani kehidupan yang benar. Maka dia menjalani sebuah kehidupan yang luar biasa. Ketika dia berada bersama dengan tahanan dan tentara Roma yang akan membawa dia ke Roma. Dia bisa melakukan apa? Dia udah gak bisa buat apa-apa. Tetapi di dalam kesendiriannya bersama dengan orang-orang yang ada 200 lebih pada waktu itu. Dia tetap tampil menjadi terang di sana. Dia tetap membawa kebenaran. Ketika dia terdampar sekalipun di Pulau Malta. Orang-orang di sana melihat orang ini adalah berbeda. Harusnya dia mati karena dipakut ular. Tetapi dia tidak mati. Mau menunjukkan apa? Dia menjadi terang di tengah-tengah kehidupan di Pulau Malta. Karena apa? Karena hatinya diterangi oleh kebenaran firman. Karena dia membawa Injil kebenarannya. Sehingga orang bisa melihat. Yes, Paulus memang pembunuh. Paulus memang luar biasa. Yang menghakimi orang-orang percaya. Tetapi ketika kebenaran menerangi hatinya. Orang-orang di Pulau Malta melihat sesuatu yang berbeda. Yang ada di dalam diri Paulus. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Adakah keluarga melihat kita berbeda? Adakah orang lain melihat kita berbeda? Atau sampai saat ini kita masih sama seperti yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Apakah kita masih tetap seperti hidup lama kita? Atau kita sudah terus dibaharui dari hari ke hari. Demikian juga dalam terjemahan sederhana dikatakan bahwa mereka semakin yakin pada setiap nubuatan dan ajaran tentang kedatangannya kembali. Mau melawan tentang ajaran gnostik yang menentang tentang kedatangan Kristus. Tetapi Petrus mengatakan kami semakin yakin akan kedatangan Kristus yang kembali. Bahkan dikatakan kedatangan Yesus akan seperti fajar yang terbit dalam dunia baru. Dan saat itu dia akan menyinari hati kita seperti bintang pagi. Maka dari sini kita juga bisa melihat ketika Yesus hadir dalam dunia. Maka Yohanes menuliskan seperti ini. Di dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia.
Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Kalau kita baca selanjutnya, maka dikatakan orang yang menerima terang itu, orang yang menerima kebenaran itu, maka hidupnya akan diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Dan Alkitab juga menuliskan orang yang menerima terang itu akan diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Maka ada sebuah jaminan kepastian. Orang yang percaya, yang menerima Kristus di dalam hidupnya, yang akan menunjukkan perjalanan hidupnya tidak dalam kegelapan, sekalipun dia berada di dalam kegelapan. Karena dia tetap menjadi pelita di sana. Karena dia tetap menjadi terang di sana. Ini bukanlah hal yang mudah bagi kita. Tetapi ini adalah hal yang begitu luar biasa. Pergumulan bagi kita sebagai orang yang percaya. Kemudian Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia mempunyai terang hidup. Maka orang yang percaya kepada Kristus, kalau dia berjalan di dalam kegelapan, maka kita harus mempertanyakan, engkau percaya pada Kristus atau hanya mengaku-ngaku percaya pada Kristus? Karena kepercayaan kita kepada Kristus akan dibarengi dengan kehidupan yang benar. Enggak bisa, enggak. Ada sebuah pertobatan hari lepas hari yang kita jalani. Sehingga akan mengubah sebuah kehidupan di hadapan. Mengubah sebuah kehidupan kita hari lepas hari. Maka kalau kita mengingat di dalam Mazmur ketika dikatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekilas kita melihat itu hal yang biasa. Firman itu kan kita sudah baca setiap hari. Firman itu kan kita udah ada di rumah, ada di handphone, kemana-mana aja kita bisa membawa. Tetapi ketika dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, artinya apa? Mau kemanapun kita pergi, kalau terang firman itu menerangi hati kita, maka dalam situasi yang gelap sekalipun, kita akan tetap melihat terang di sana. Kita akan tetap bisa melihat kebenaran di sana. Kita akan tetap bisa berjalan sekalipun itu di dalam kerumunan orang-orang yang tidak baik. Persis ketika manusia jatuh dalam dosa. Persis ketika orang-orang di zaman Nuh hidup di dalam dosa. Tetapi Allah melihat ada Nuh yang tetap hidup di dalam kehidupan yang benar. Dunia yang jahat, tapi ada Nuh yang berbeda di sana. Dunia yang gelap, tetapi tetap masih ada terang di sana. Maka Nuh mendapatkan kasih karunia itu. Maka di dalam dunia yang gelap, ketika firman itu menjadi pelita bagi kita, maka akan menerangi jalan hidup kita. Maka waktu kita berpikir pun yang salah, kadang kan pikiran kita ini begitu mudah untuk menghakimi, untuk melakukan hal yang tidak baik, berpikiran dengan cara yang tidak baik. Ketika firman itu di dalam hati kita, maka dengan sendirinya menginsafkan kita. Jangan begitu engkau berpikir. Jangan begitu engkau menjalani hidupmu. Jangan begitu ketika engkau berhadapan dengan orang tua. Jangan begitu ketika engkau berhadapan dengan orang lain. Kita mampu menjadi bijak di dalam menyikapi kehidupan ini. Dan itulah yang menjadi ketetapan Tuhan. Tetapi lagi-lagi, berapa banyak yang suka akan firman? Yang membaca banyak, yang suka belum tentu. Kemudian, kalau kita mengingat jemaat mula-mula, dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua itu digambarkan seperti ini. Waktu mereka menjadi percaya, maka mereka dibaptis. Maka sejak saat itu mereka dikatakan bertekun dalam pengajaran rasul itu. Artinya apa? Waktu mereka menjadi percaya kepada Kristus, mendengar tentang kebenaran, perubahan hidup itu terjadi. Mereka menyukai akan firman Tuhan. Mereka bertekun di sana. Hari-hari ngumpul baca firman Tuhan. Hari-hari ngumpul dengar firman Tuhan. Dan kalau kita membaca di kitab Kisah Para Rasul, perubahan hidup orang percaya itu terlihat sekali. Gambaran orang percaya yang sesungguhnya itu contohnya ada. Gambaran kehidupan umat Tuhan
Harusnya demikian. Karena apa? Mereka percaya, bertekun dalam pengajaran Rasul, dan mereka mempraktekannya di dalam kehidupan mereka. Dan Alkitab mencatat, orang-orang yang seperti ini disukai oleh banyak orang, disukai oleh Tuhan. Maka Tuhan menambahkan semakin banyak orang yang percaya. Bagaimana dengan kehidupan kekristenan saat ini? Menara gereja memang banyak. Tapi bagaimana dengan kehidupan orang-orang yang di dalam gedung itu? Adakah kita menunjukkan sebuah perubahan hidup? Atau malah kita tetap masuk di dalam kehidupan yang salah dan memelihara kesalahan itu? Atau kita sekarang diterangi oleh kebenaran firman Tuhan dan berjalan di jalan yang terang itu? Karena Yesus sendiri yang mengatakan. Maka di dalam Amsal ini menjadi satu hal yang akan menghakimi setiap orang yang percaya. Dia mengatakan demikian. Dalam terjemahan lama. Barang siapa yang benci akan firman, ia itu kelak akan binasa. Barang siapa yang benci akan firman, ia itu kelak akan binasa. Tetapi orang yang takut akan hukum itu, lagi menunjuk kepada firman itu, ia itu kelak mendapat pahalanya. Dalam terjemahan baru, siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa yang taat kepada perintah, akan menerima balasan. Maka ini sebuah tamparan dalam kehidupan orang yang percaya. Kalau firman itu adalah terang bagi kita, sejauh mana kita serius dengan kebenaran firman Tuhan? Kalau firman Tuhan itu adalah terang bagi jalan kita, sejauh mana kita menggumuli kebenaran firman Tuhan dan menghidupinya hari lepas hari. Pak, itu urusan pendeta aja. Petrus sudah berteriak terlebih dahulu kepada orang-orang yang percaya supaya jangan mudah digoyahkan oleh kehidupan yang ada pada waktu itu, oleh ajaran yang salah yang ada pada waktu itu, supaya tetap melihat tentang kebenaran itu, bertumbuh meneliti di dalam kebenaran itu. Maka dari sini kita bisa melihat orang yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Ini menjadi satu perenungan kita secara pribadi, sehingga kita boleh melihat bagaimana kita sudah menjadi terang. Apakah kita sudah berjalan dalam kebenaran? Suatu ketika Elisa, dia lagi jalan, sampailah dia di gunung, dia sampailah di tanah Yehuda. Waktu dia sampai di tanah Yehuda, tanah itu baik. Maka orang-orang di situ mengatakan, coba kamu lihat ini Elisa, tempat ini tempat yang bagus, tempat ini tempat yang baik. Tapi sayang, di sini sering kali terjadi keguguran bayi ketika meminum air minum yang ada dari sungai ini. Maka Elisa bilang apa? Ambilkan satu tempat bersama dengan taruh garam. Maka dia pergi ke mata air itu dan dia menuangkannya. Sejak saat itu, tempat yang baik itu menjadi lebih baik lagi. Karena apa? Karena sudah dilakukan perubahan oleh Elisa. Air sudah menjadi bagus karena kebenaran sudah dinyatakan. Mau mengingatkan apa? Kalau zaman itu ditunjukkan kepada kita, apa yang orang bilang tentang kita? Orang mungkin bilang, kita hidupnya enggak benar, cara hidup kita salah. Tetapi ketika kebenaran ada dalam hati kita, maka kita akan melihat sesuatu yang berbeda, yang akan orang saksikan tentang kita, hidup kita dimanapun kita hadir, dimanapun kita berada. Maka dari sini menjadi sebuah perjalanan panjang dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat hal demi hal yang menunjukkan, iya ya, orang yang berpegang pada firman itu memang berbeda. Orang yang berpegang pada firman itu berbeda. Orang yang berpegang pada firman itu akan menampilkan sebuah perubahan. Dan itu harapan kita. Perubahan demi perubahan menuju ke arah kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka sebagai pengajaran bagi kita di sore hari ini. Yang pertama, orang Kristen dipanggil bukan hanya untuk percaya, tetapi hidup dalam firman-Nya. Orang Kristen bukan hanya dipanggil untuk datang beribadah kepada Tuhan, tetapi bagaimana kita menekuni ajaran demi ajaran firman Tuhan.
Orang Kristen bukan hanya dipanggil untuk berdoa kepada Tuhan, tetapi bagaimana menghidupi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang kita sudah dengar, yang kita sudah baca, yang kita perbincangkan setiap hari. Kita menghidupinya dengan gaya hidup yang baru. Maka kalau orang tetap meremehkan firman, sekalipun dia sudah menjadi percaya, hati-hati. Kalau kita sudah hidup di dalam firman, maka orang mau melakukan apa saja tentang kita, kita tetap menjadi orang Kristen yang benar. Kita akan tetap menjadi pribadi yang menjadi terang. Kita akan tetap tampil menjadi pribadi yang berbeda. Maka ketika si Elisa selesai menyehatkan air di Yeriko itu, dia jalan lagi. Tapi yang dia terima apa? Ejekan dari anak-anak yang ada di sekitar. Botak, botak. Dia baru selesai melakukan sebuah mujizat. Sekarang dia diperhadapkan dengan ejekan. Tapi kita melihat orang yang berjalan di dalam firman-Nya pasti dibela oleh Tuhan. Orang yang berjalan dalam kebenaran, dia mungkin memang tersakiti. Dia mungkin memang akan menderita. Tetapi dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Itu menjadi sebuah semangat yang luar biasa dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Dan yang kedua, orang Kristen dipanggil untuk bersaksi tentang Kristus. Artinya apa? Ketika banyak hal yang terjadi, ajaran yang berbeda, ajaran yang salah, maka kita harus berani tetap bersaksi tentang kebenaran. Seringkali kita sulit untuk bersaksi. Seringkali kita menjadi orang Kristen yang susah bersaksi, bercerita tentang kebenaran. Persis seperti rasul-rasul, mereka ketakutan. Tapi menariknya adalah ketika Kristus hadir di tengah-tengah mereka, damai sejahtera bagimu, maka mereka berdoa. Tuhan, beri kami keberanian untuk bersaksi. Tuhan, beri kami kekuatan, kemampuan bersaksi tentang dirimu. Dan ketika mereka berdoa, sejak saat itu, sebuah semangat baru, gaya hidup yang baru, yang mereka pertontonkan dan mereka lakukan untuk bersaksi tentang kebenaran. Jangan sampai kebenaran itu hanya sampai pada kita. Tetapi mari kita sebarkan kebenaran itu. Mari kita bersaksi kepada siapapun tentang kehidupan yang benar. Suatu hari saya bertemu dengan seseorang yang sampai di usia lanjutnya saat ini, dia terus memberitakan kebenaran. Sampai ketika orang-orang yang bersama-sama dengan beliau pun, yang notabene tidak percaya pada Kristus, tetapi menjadi berubah, menjadi percaya pada Kristus. Maka itu sesuatu yang berbeda. Maka di dalam diskusi itu mengingatkan, iya ya, memang kita, dari kita usia muda sampai kita usia tua, selama kita percaya pada Kristus, jadilah saksi Kristus. Karena itu menjadi pekerjaan yang Tuhan beri bagi kita sebagai orang yang percaya. Yang berikut atau yang terakhir, orang Kristen yang benar pasti menjadi terang. Ada banyak orang Kristen yang belum tentu menjadi terang. Tetapi ketika bicara orang Kristen yang benar pasti menjadi terang. Maka lagi mau mengungkapkan orang Kristen yang percaya pada Kristus. Jaminannya adalah dia harus hidup benar. Jaminannya adalah dia harus menjadi terang. Jaminannya adalah apa? Dia harus bertanggung jawab dengan imannya pada Kristus. Maka apalah artinya firman-Mu terang bagiku kalau kita menjadi orang Kristen yang asal-asalan. Apalah artinya firman-Mu menjadi terang bagiku kalau kita menjadi orang Kristen yang tidak benar. Karena ada begitu banyak orang yang percaya pada Kristus tetapi hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan dan sesama. Ada begitu banyak orang berbicara tentang kebenaran tetapi hanya menjadi satu pengetahuan, tidak terwujud dalam tindakan dan perbuatan. Sedangkan itu menjadi satu paket. Kebenaran dipahami, kebenaran harus dilakukan. Kebenaran dimengerti, maka kebenaran pasti menerangi hidup kita. Kebenaran hadir dalam hidup kita, menerangi hati kita. Sehingga kebenaran itu nyata. Ketika kita ada di gereja,
kita ada di rumah, kita ada di tempat pekerjaan, orang akan berkata, mereka benar orang Kristen. Ini orang Kristen yang benar. Karena dia menjadi terang ketika dia hadir di dalam kehidupan. Sebagai ayat penutup bagi kita, Paulus mengatakan demikian. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Sudahkah kita menerima Kristus dalam hidup kita? Sudahkah kita menerima kebenaran itu dalam hidup kita? Hendaklah kita hidup di dalam Kristus. Hendaklah kita hidup di dalam kebenaran. Karena firman-Mu pelita bagi kakiku. Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita untuk senantiasa hidup menjadi saksinya Tuhan, hidup di dalam kebenaran.